Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat baik, Allah yang sangat baik dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita dalam mulai ibadah dalam doa awal kita menyanyi sujud di altar-Mu. Saya berserah kepada Tuhan sehingga bagaikan di dalam roh saya datang sujud di altar Tuhan, sehingga rasanya tidak bisa lagi menguasai diri untuk berkata-kata, karena saya bisa rasakan betapa dahsyat kalau kita sujud di altar Tuhan. Dan disitulah saya perhatikan altar Tuhan, mezbah Tuhan, itu Allah memberi korban. Allah memberikan anaknya yang satu-satunya korban. Yesus memberikan seluruh yang ada padanya, tahtanya, kebesarannya, kemuliaannya, kebenarannya, kekuasaannya, kemahakuasaannya, seluruh dibawa di altar itu sebagai kasihnya bagi kita. Sehingga di altarnya Tuhan itu segala berkat itu ada. Di altar Tuhan itu. Itu sebabnya di altar Tuhan itu kita harus mampu mempersembahkan tubuh roh jiwa kita sebagai ibadah yang berkenan kepadanya. Itulah yang saya rasakan tadi dalam doa pembukaan, sampai saya tidak bisa menguasai lagi diri saya, hanya diam, hanya terus saya berjuang karena kita belum mau berangkat dari dunia ini. Kita masih ibadah di Hotel Alof ini. Saya lawan terus sampai saya kembali bisa melanjutkan berdoa. Rasanya kalau saya bisa teruskan, mungkin seperti Rasul Paulus, roh kita dibawa sampai ke langit oleh Tuhan. Iya, jadi saya lawan terus untuk saya bisa berkata-kata. Dari itu saya boleh melihat luar biasanya berkat dalam rumah Tuhan. Dan kalau kita terfokus kepada altarnya Tuhan itu, mezbahnya Tuhan itu, saya akan masih lanjutkan ini saudaraku, nggak habis-habis ya. Kalau firman penggembalaan itu biarpun satu ayat itu nggak habis-habis saudaraku, dan ya kita tidak bosan. Dan memang firman penggembalaan ya begitu saudaraku. Beda dengan firman penginjilan, kalau sama ayatnya 2 kali orang sudah bosan. Tapi kita nggak bosan-bosan saudaraku, dan selalu ada berkat. Itu sebabnya seperti orang belajar, dalam belajar itu mungkin sekali dia belum mengerti ya, tapi kalau dia terus menerus belajar pasti mengerti. Itu sebabnya kita semua
Jangan sampai rasa bosan, terus usahakan. Nah, kalau sudah mengerti, luar biasa sukacitanya saudara-saudara. Ya, di dalam altar Tuhan penuh segala berkat. Kita akan kembali membaca di dalam Mazmur 84 ayat 3 dengan 4. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saya ajak kita akan baca bersama-sama firman ini. Mazmur 84 ayat 3 dengan 4. 1, 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat seluruh, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Jadi semua dapat berkat di altar Tuhan. Kita sudah dengar bagi Yesus altarnya itu adalah mulai dia diberitahu sengsaranya. Dia memberitahu sengsaranya sampai ke Gunung Golgota. Semua dapat berkat. Bahkan pun orang-orang yang jahat sekalipun, nyatanya Yesus memberikan pengampunan. Di dalam altar itu ada berkat sampai kepada orang-orang berdosa. Lukas 23 ayat 34. Ini di akhir hidupnya, di akhir altar daripada Yesus itu, dalam penyerahan hidupnya, mengorbankan hidupnya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi saudara-saudaraku, orang yang jahat itu sekalipun masih mendapat peluang, mendapat kesempatan, mendapat berkat. Jadi yang jahat, yang baik dapat berkat. Hanya yang berhikmat, yang pintar, berkat yang kita terima jangan hanya perkara dunia, tapi harus sampai perkara surga. Sebab orang duniawi dan juga orang-orang yang jahat, dia hanya mendapat berkat dunia, berkat jasmani. Ya, Allah memberi peluang pengampunan, Allah memberikan jaminan, Dia memberi hujan, memberi panas kepada orang baik, kepada orang jahat, semua mendapat. Itulah luar biasanya altar dari Tuhan. Semakin kita mendalami altar Tuhan, semakin kita lihat berkat yang luar biasa. Dan kalau kita juga semakin rindu datang di altar itu dan rindu menyerahkan hidup, supaya kehidupan kita ini sama seperti perasaan yang ada pada Yesus, maka kita akan semakin melihat luar biasa
berkat yang ada di altarnya Tuhan. Nah, di dalam perumpamaan tentang seorang penabur burung itu, ya kita baca dulu, biar kita baca ini Markus 4 ayat yang ke-6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak. Nah, mulai ayat 4 ya. Ya, 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi penabur itu sudah menabur, tapi burung ini membuat nggak senang, ya. Ini saudaraku, Abraham juga pernah ya berpengalaman membuat altar, datang burung-burung dia usir. Padahal kalau datang di altar itu nggak usah pakai diusir, karena kalau kasih kita sudah seperti kasih Tuhan, luar biasa saudara. Gak bakal ada yang berantem. Karena apa? Gak ada yang membalas bagi Yesus. Gak ada. Mau diapain pun gak ada dibalas. Seandainya kita ada di situ, kita lihat orang ninju dia, gak dibalas. Dikata-katain gak dibalas. Kalau kita belum apa-apa, sama. Seperti itu. Kiranya Tuhan tolong kita tidak begitu, supaya kita memiliki perasaan seperti ada yang pada Yesus. Haleluya. Pengampunan yang luar biasa. Jadi burung itu menunjuk itu pekerjaan si jahat, roh jahat. Tapi kalau dia datang di altar itu gak diusir, malah dibiarin dia sampai beranak pinak. Hanya dia bukan tubuh roh jiwanya disucikan oleh Tuhan untuk masuk surga, nggak dibentuk. Ini saudaraku ruginya, beranak pinak di altar itu, tapi ya nggak bakal masuk surga. Tapi kalau kita lama di altarnya Tuhan, harus semakin seperti pikiran yang ada pada Yesus. Amen. Dalam Filipi 2 itu, biarpun kita sudah sering baca itu, mari kita baca ulang. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu pengorbanan Yesus. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia yang hina, yang terbuat dari tanah. Tuhan yang begitu mulia, dia mau mengambil rupa manusia. Dan dalam posisi sebagai manusia, dia tidak ambil yang paling tinggi, raja lah atau tuan, bos. Tapi dia mengambil posisi sebagai hamba. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita, amin. Ya. Saudara-saudaraku, manusia kalau belum belajar untuk pikiran Yesus, selalu mau besar, nggak mau kalah, harus dilayani. Ya, ini saudaraku. Tapi kalau mau siap bagi hari kedatangan Tuhan, siap bagi hari kedatangan Tuhan itu artinya jemaat Maranatha yang berkata, datanglah Tuhan. Harus hilang semua keakuan kita. Yesus saja bukan keakuannya, kebesarannya hilang semua. Dia sampai mati tersalib. Itulah pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Dan sampai di salib itu, diapain pun dia tidak meronta. Dua tangan, dua kakinya dipaku. Yesus tidak mengutuk. Yesus tidak berkata, putus, gak mau berteman, gak ada hubungan. Altar itu adalah hubungan yang sangat terindah. Di situ
Allah menunjukkan kasih-Nya, dan kita harus sampai mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Itulah ibadah kita yang amin. Kita baca, saudaraku, mana Alkitab, tapi Roma 12 mulai ayat 1. Persembahan yang benar. Nah, ini jadi persembahan itu altar juga, saudaraku. Altar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Jadi tidak ditagih seperti rentenir, bayar dong, atau yang punya piutang, bayar. Tapi kalau mempersembahkan, nggak ada yang maksa. Haleluya. Tapi kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apakah kita semua mau bersedia? Amin. Kalau muda-mudi bersedia kayaknya. Anak muda-mudi biasanya banyak alasan. Biasanya. Dan senjatanya bunyi tar. Aduh. Makanya di akhir zaman, dosa akhir zaman, ya begitu. Nah, 2 Timotius 3 itu, tapi kita nggak usah baca itu. Nggak usah. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Biar kita mempersembahkan ini di mezbah. Kita memberi mezbah bagi Tuhan. Tuhan aja memberikan dirinya dalam mezbah untuk keselamatan kita. Saudara percaya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini saudara-saudaraku, jadi harus ada saling mengadakan, mempersembahkan. Bapa mempersembahkan anaknya. Ya, kalau kita tidak mengatakan mempersembahkan, tapi Alkitab berkata dia memberikan anaknya yang tunggal. Haleluya. Tapi kita kalau sudah mengenal, mempersembahkan. Ini saudara-saudaraku, Yesus menyerahkan dirinya. Kita harus mempersembahkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Nah, ini harus ada mezbah-mezbah masing-masing. Itu sebabnya, saudaraku, umat Tuhan itu harus selalu ada mezbah. Ya. Dan mezbah itu juga harus yang benar. Mezbahnya Kain ditolak oleh Tuhan. Tapi yang berkenan kepada Tuhan adalah mezbahnya Habel. Itulah, saudaraku, secara manusia itu, sehingga Kain yang ditolak ini menjadi generasi umat yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak dikasihi Tuhan, dan tidak disebut umat Tuhan, dibiarin. Nah, ini saudaraku, jangan sampai kita umat yang dibiarkan Tuhan, tapi kita harus umat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, berjalan terus. Saudara-saudaraku, manusia itu semakin jahat. Semakin jahat. Banyak sekali manusia saat itu. Dan yang benar di mata Tuhan
hanya satu keluarga. Nah, supaya semua kita lihat perjalanan yang dikasihi Tuhan itu, umat Tuhan itu, yang diberkati Tuhan, sehingga nanti kita harus sampai berani teguh di altar Tuhan. Itu artinya dalam ibadah kita, dalam iman kita, dalam keagamaan kita, dalam kekristenan kita teguh, tidak goyah sedikit pun. Dan nanti harus berani bertaruh kepada dunia ini. Luar biasa nanti kita lihat, saudaraku, seperti Elia di Gunung Karmel. Haleluya. Berani. Dulu panglima kita berani. Kita harus lebih dari itu, saudaraku. Karena itu hanya ibu pertiwi. Tapi kalau kita sampai ke Yerusalem, luar biasa. Haleluya. Saudaraku, Indonesia ini kita bersyukur kalau bisa adil makmur. Tapi jangankan Indonesia, seluruh bumi ini ada waktunya akan mengalami kehancuran. Tapi kalau Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Itu sebabnya harus berani teguh, ya, dalam keimanan kita, dalam pengiringan kita, dalam kekristenan kita, dalam pelayanan kita. Harus teguh dan harus berkembang. Tuhan lihat yang jadi umatnya itu hanya satu, Nuh dan istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Makanya ya, kalau orang tuanya mau ikut Tuhan, anak-anaknya harus mau. Jangan nanti seperti menantu dari apa yang nggak mau Lot. Suruh Gomora mau dibinasakan, menantunya nggak mau, akhirnya binasa. Nah, tapi Nuh itu menantunya mau, anaknya mau, akhirnya berapa selamat? 8 orang. Kita juga anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi bukan anak jasmani saja, jasmani juga ya. Nah, tapi kita anak-anak Tuhan semua. Jadi kita juga semua harus mau. Haleluya. Saudara mau? Mudah-mudi mau nggak? Amin ya, aduh, udah mantap deh. Haleluya. Tapi harus sesuai dengan mesbah Tuhan. Jangan ada salah-salah, ya. Karena kalau asal-asalan, kita sudah lihat Kain itu gak dapat apa-apa. Ibadah jangan asal-asalan, kerohanian jangan asal-asalan, ya. Kalau orang kerja asal-asalan, gak lama langsung dipecat. Betul apa enggak? Iya, jadi harus yang benar-benar. Makanya mesbahnya Habel diterima Tuhan. Mengapa demikian? Karena sudah menuju kepada Yesus yang menjadi korban penebusan bagi kita. Haleluya. Nah, ini saudaraku. Jadi kita harus memperhatikan ini. Semua korban-korban kalau tidak mengarah sampai kepada Yesus, itu gak ada artinya. Dan keteguhan kita nanti harus di situ. Berani saudaraku. Nanti kita belum buka Alkitab. Elia sendiri bertarung dengan 450 nabi-nabi baru. Jadi kita harus teguh di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Korban itu harus mengarah kepada Yesus Kristus. Apa yang
dipersembahkan oleh Kain? Hasil dari tanah, ladang. Apa yang dipersembahkan oleh Habil? Domba, atau yang ada darahnya, menunjuk kepada Yesus Kristus. Itulah mezbah-mezbah. Di dalam Yesus Kristus, itulah kenyataan kasih Allah yang besar. Yohanes 3 ayat 16. Natalan kita ini. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya atau yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus ke situ arahnya, saudaraku. Ya. Semua korban-korban harus ke situ. Harus teguh kita di sini. Dan ini kekuatan kita. Karena korban itu nanti harus ditutup oleh darahnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Harus itu, saudaraku. Kalau tidak itu tidak ada artinya. Nanti Allah berkata, aku tidak berkenan dengan korban-korban binatang. Dia dipuaskan oleh korban Yesus Kristus, anak domba Allah, yang tidak bercacat celah, yang tidak bernoda, tidak ada dosanya. Inilah korban selanjutnya. Inilah yang ditunjukkan keteguhan korban dari Elia. Kita belum baca itu 1 Raja-Raja 18, tapi belum, masih banyak yang kita akan lihat di sini. Supaya nanti terarah ke situ dengan kuat, dengan teguh. Saudara-saudaraku, Nuh nyatanya tidak ada yang mengajari dia. Begitu keluar dari perahu, selesai air bah, Nuh mendirikan satu mezbah. Dan Allah sangat dipuaskan dengan korban dari Nuh. Bau harum dari persembahan Nuh. Ada baiknya kita baca, saudaraku. Kita baca Keluaran Kejadian Iya, kitab saya ini sekarang kitab begini ini susah, tipis. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 mulai. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Haleluya. Tadi mezbah kita mempersembahkan tubuh yang kudus. Ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Jadi mezbah itu kalau di situ dipersembahkan persembahan yang berbau harum bagi Tuhan, itu untuk menutupi segala kutuk dan murka dari Allah. Haleluya. Di situ mezbah itu, saudaraku, luar biasa. Dan kalau kita lihat lagi, Tuhan akan memberikan berkat. Tidak berhenti hujan panas, bahkan menabur
berkat semuanya. Haleluya. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur, musim menuai, musim dingin, musim panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu sebabnya sekarang ini tidak ada lagi banjir, banjir, air bah, tidak ada lagi. Tapi ada banjir tsunami juga. Tapi itulah, saudara-saudara, lihat, Tuhan akan tolong kita. Pasti Tuhan tolong. Jadi kalaupun ada tsunami, itu enggak semuanya. Kalaupun ada tsunami, Pak Nami juga enggak ada. Saudara-saudaraku, semuanya apapun yang terjadi, kita tidak ragu akan kasih Tuhan. Amen. Ya, ini saudara-saudaraku. Dan itu sebabnya di mezbah itu kita harus teguh kuat, gak boleh goyah. Kalau muda-mudi, pemudi-pemudi, biar ada cowok ganteng, hidungnya kayak pisang ambon, orang ganteng sekali, ngomongnya aja bukan ganteng lagi, ganteng. Tapi kalau kita sudah mengerti mezbah Tuhan, teguh tetap, gak boleh goyah. Karena di dalam mezbah itu adalah kasih Allah. Ya, ada kasih Allah. Dalam mezbah itu juga kita menunjukkan kasih kita. Dan itu tidak bisa padam karena disiram oleh air. Karena kalau pemadam kebakaran dia bawa apa? Air. Buat apa? Matikan api. Iya. Tapi kalau api cinta kepada Tuhan, gak boleh padam karena apa sekalipun. Karena cinta itu lebih kuat dari maut dan tidak bisa dipadamkan oleh air. Haleluya. Itu kita teguh di dalam Tuhan. Sebabnya harus mengerti apa yang kita pegang, apa yang kita imani, apa yang kita layani. Itu sebabnya jangan segan-segan untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengerti perjalanan kasih Tuhan itu, perjalanan umat Tuhan itu, saudara-saudaraku, inilah yang terjadi sesudah air bah. Keluarga Tuhan itu hanya Nuh. Tapi dari keluarga ini manusia itu bukannya semakin baik, malah kalau mereka sudah melihat-lihat, wah ini bisa bikin bata ini. Ada yang pikiran sudah mulai itu ahli bangunan. Mari kita mendirikan menara. Itu melawan Tuhan. Pikirnya dia sampai ke langit. Kalau Tuhan nanti bikin air bah, kita bisa naik. Padahal Tuhan sudah bilang kan nggak ada lagi air bah. Tapi namanya manusia begitulah. Tuh mau melawan Allah itu ada aja. Dirikan itu. Tuhan panggil satu keluarga lagi. Itu umat Tuhan. Lainnya itu sudah nggak peduli. Nah ini siapa itu? Abraham. Itu Keluaran pasal yang ke-12. Kejadian pasal 12. Ya, Abraham dipanggil oleh Allah.
Haleluya. Dan Tuhan tahu hatinya. Siapa itu Abraham? Itulah yang selalu membuat mesbah. Begitu keluar dari Mesir, nah ini kan sebagai undangan, biar dimantapkan dulu dalam hati kita. Ya. Pertama dia membangun mesbah adalah waktu dia baru keluar dari Ur Kasdim, tempat kekacauan itu. Orang mengadakan yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Itu sebabnya kita nggak boleh sama dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, nggak boleh sama dengan dunia ini. Haleluya. Abraham mendirikan mesbah yang sungguh-sungguh mesbah penurutan. Boleh dikatakan mengarah kepada pekerjaan Bapa yang menyerahkan anaknya yang satu-satunya. Abraham juga mempersembahkan Ishak. Mulai dari saat itu tanda darah itu selalu ada. Nanti di dalam ketetapan ibadah yang Allah tentukan bagi bangsa Israel melalui Musa, di dalam kitab Imamat diatur mengenai korban persembahan. Kalau suka baca nanti baca Imamat, nah itu mengenai korban-korban. Kalau kita baca semua, karena pasal 1, 2, 3 nama saudara, nanti kalau saudara boleh baca, senang saudara. Dan ini nanti ditutup dengan korban Yesus di Golgota. Nah ini saudaraku, kita harus bisa mengerti ini. Jadi Abraham sebelum nanti kepada Yesus, semua bangsa Israel harus selalu mempersembahkan persembahan korban bakaran dalam setiap ibadah. Tapi di dalam kitab Ibrani itu ditutup dengan korban Yesus Kristus. Mari kita mau saya ajak kita memperhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Saya ajak kita memperhatikan Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 mulai 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Persembahan tubuh Yesus Kristus, mesbah di mana Yesus dipersembahkan. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi mulai dari saat itulah tidak lagi terpakai korban-korban dari darah binatang. Dan kalau kita menerima Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa manusia,
maka kita diakui oleh Bapa di sorga. Itu sebabnya tidak ada lagi keselamatan di dalam barang siapapun di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita selamat, kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Di mana tertulis? Alkitab mana? Kisah Rasul 4 ayat 12. Tolong baca. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi di dalam Yesus kurban itu, kurban darah binatang dihentikan, nggak lagi. Nah, jadi kalau belum menerima Yesus, ya terserah dia. Mau dia pakai kambing, mau apa, itu urusan sendiri. Ya, tapi kalau kita sudah tidak lagi. Ya. Dalam Ibrani 10 ini, mulai dari dulu semua yang disebut umat Tuhan itu, mereka dalam ibadah yang datang kepada Musa itu dengan peraturan ketetapan hukum Taurat. Dalam ayat 1 pasal 10 ini tadi, Ibrani, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh siapa? Yesus Kristus. Makanya kita harus selalu perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Yesus Kristus. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Allah tidak berkenan dengan itu lagi. Makanya kita tidak bikin itu lagi. Kalau ucapan syukur makan-makan ya oke. Ada yang suka nanti mau mensyukuran boleh potong-potong, tapi bukan untuk penebusan dosa. Untuk apa? Ingin makan-makan aja bersama-sama, karena menjamu satu dengan yang lain. Haleluya. Iya. Ayat yang ke-8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Nah ini, langsung Allah sendiri memberikan itu kepada Musa. Dihentikan, bukan itu lagi. Dan karena kehendaknya, dan karena kehendaknya, inilah kita, ini ayat 10 ya. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Makanya perjanjian baru diawali dengan kitab Injil Matius.
Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Terus nanti sampai kepada Yesus yang lahir dari seorang perempuan yang sedang bertunangan. Namanya perempuan yang bertunangan, nama tunangannya bukan Maryam lagi, Yusuf. Haleluya. Itulah Yesus. Jadi itu bukan asal-asalan itu. Itu sejarah. Dari Adam ke Nuh, Abraham sampai Yesus. Itu silsilah itu. Nanti baca itu. Matius 1. Baca dulu 2 ayat, ayo. 2 ayat aja, enggak usah banyak-banyak. Matius 1 ayat 1 sampai 2. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah, inilah semua yang ada. Nabi-nabi dan pemuka-pemuka yang ada di dalam pengenalan akan Allah. Dan perjanjian baru ini ditutup dengan Wahyu pasal yang ke-22. Boleh baca tolong 18 sampai 19. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Iya. Jadi yang kita perhatikan di sini tidak ada lagi penyampaian firman. Tidak ada lagi nubuat. Berarti tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi. Ditutup 66 buku. Di situ sudah menjawab semua dunia ini dan semua sampai kita boleh masuk surga kekal selama-lamanya. Itu sebabnya siapa kita? Siapa kita? Ya saya. Saudara siapa? Yang paling sudut sana ya Pak Mulyadi. Tapi siapa kita? Kita adalah pewaris. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Ayo. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, jadi kalau sekarang saya katakan siapa saya? Jangan bilang Pak Manik. Siapa yang sudut sana? Jangan bilang Pak Mulyadi. Tapi adalah pewaris kerajaan surga. Haleluya. Karena apa? Kita milik Kristus. Amin. Amin. Kita harus teguh dalam hal ini. Harus berani seperti dia. Bertarung. Mau dia 450 nabi, gak peduli. Kalau umpamanya kalau di dalam hukum 1000 pengacara, saya satu saja, gak perlu dibela. Yakin pegangan kita mulai dari bagaimana Adam masih dapat kemurahan. Kenapa Adam dapat kemurahan? Karena waktu dia keluar dari Taman Eden, Tuhan masih menunjukkan ke arah korban Yesus. Allah memberikan satu pakaian yang dibuat dari kulit binatang. Padahal tadinya kalau Adam mengambil pakaian dari daun ara, itu kebenaran manusia keduniawian. Tapi
Tapi kita semua yang dapat anugerah harus terarah kepada Yohanes 1 ayat 9. Haleluya. Tolong baca. Yohanes 1 ayat 9. 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Harus ini saudara-saudaraku, dan ini diberikan kepada kita semua. Siapapun kalau mau datang di mezbah Tuhan boleh. Hanya kita jangan hanya terima berkat yang sementara, harus sampai kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya kita harus rubah sampai kepada ibadah yang sejati, disucikan, dan harus sampai kepada Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang sama dalam Yesus. Ini keselamatan kita. Untuk ini berpegang dan harus berani seperti Elia. Tarung pun harus berani. Cuma jangan tarung bunuh-bunuhan. Yesus sudah mengampuni tadi. Nggak ada kita berantem juga, nggak ada, nyinyir juga nggak boleh, kata-katain juga nggak boleh. Haleluya. Malah kekurangan orang lain itu Yesus rela untuk menjadi domba Allah bagi dia. Amin. Ini saudara-saudara, saya hanya sedikit aja baca, udah mau selesai, nggak bisa lagi waktu. 1 Raja-Raja yang ke-18, dikit aja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku dan turunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Saudara-saudaraku, dengan itu dia berani bertarung. 1 lawan 450. Sama-sama ini ya, apa namanya ini, nabi-nabi ini, kekuatan dari keimanan. Ya, nabi-nabi saudara. Elia nabi Tuhan, tapi yang 450 adalah nabi Baal. Jangan takut, karena kita sudah yakin saudaraku, mulai dari awal dunia ini menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa masih ada kemurahan karena dia mendapat pakaian dari kulit domba, binatang yang dikorbankan, menuju kepada Yesus nanti. Dan sampai kepada kita, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Tadi kita sudah baca kayaknya. Ya sudah. Jadi kita ini harus berani sudah pegang. Jangan goyah sedikit pun. Haleluya. Dan jangan lemah. Jangan takut. Masih terus dalam Tuhan. Amin. Harus itu saudara. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan kuatkan. Terbukti saudaraku. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, jangan ragu kepada